Jelas, Jelas jelas. ya. Wah, terima kasih banyak nih. Akhirnya setelah lama menunggu, Yes, yes. bisa punya waktu di obrolan santuy kali ini. Seneng, seneng Pak. Apa kabar? Baik, baik. Di sini baik. Gimana Bapak kabarnya? Sehat juga. Oke, sehat. Eh, kita sapa dulu teman-teman kita yang join, Bang Walter. Yes, siap Pak. Oke, malam semua guys, sudah join di obrolan santuy malam ini. 30 menit ke depan, waktu yang sangat singkat kita akan manfaatkan dengan baik. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputaran batik bersama dengan seorang pengusaha, seniman yang memberikan hidupnya di dunia batik. Teman-teman, sebelum kita tanya tentang banyak hal ke Bang Walter, ada 5 fakta unik tentang batik. Yang pertama, batik itu warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Nah, ini keren banget nih. Yang kedua, fakta yang kedua, batik punya corak dan cerita berbeda setiap daerah. Nanti kita tanya nih ke Bang Walter. Yang ketiga, ternyata batik ini penyumbang devisa yang besar untuk bangsa kita. Penyumbang besar gitu ya. Lalu yang keempat, fakta yang keempat, zaman dulu penggiat atau seniman batik itu sebelum membatik mereka berpuasa dulu. Dan yang kelima, batik ini menjadi favorit banyak tokoh di dunia. Dimulai dari Nelson Mandela dan beberapa tokoh dunia yang sangat mengagumi batik. Nah, sekarang kita langsung tanya nih ke Bang Walter ya. Bang Walter, bisa dijelaskan nggak sih Bang, apa-apa saja jenis batik dan daerahnya asalnya gimana gitu Bang? Oke, oke. Jadi memang kalau ngomong tentang batik itu ya Pak, memang secara karakter itu masing-masing daerah punya karakter yang berbeda-beda. Tapi semuanya itu masuk ke 4 kategori besar. Yang pertama adalah yang paling terkenal adalah batik printing Pak. Itu yang pertama. Itu kalau batik Oke, printing jadi prosesnya yang paling mudah Pak. Karena itu kurang lebih sama seperti sablon. Itu batik printing. Yang kedua ada batik cap, lalu ada batik tenun, dan yang terakhir itu batik tulis, Pak. Batik tulis ini yang paling premium karena dibuatnya secara manual satu persatu dan memang menghabiskan waktu cukup lama untuk dapat menghasilkan satu batik tulis, Pak. Seperti itu. oke, oke, thank you. Nah, ini teman-teman, Bang Walter ini masih muda ya, tapi sudah memulai usaha di bidang batik dan mendalaminya gitu ya. Nah, saya mau tanya lagi nih Bang Walter. Sepertinya kalau saya lihat di Batik Walter Jakarta ini lebih khusus ke batik tulis dan batik tenun. Betul. Kira-kira apa sih yang menjadi perbedaannya dengan batik-batik yang lain, Bang? Betul. Jadi ceritanya begini Pak. Jadi sebelum saya masuk terjun ke batik tulis tenun ini, memang saya memang sudah apa ya menggeluti dunia batik ini sekian lama Pak. Jadi sempat saya mengerjakan batik printing, sempat saya mengerjakan batik cap, tetapi pada akhirnya kayak lebih mempunyai hati di batik tulis Pak. Karena batik tulis itu serasa seperti seni Pak. Satu motif hanya ada satu, beda dengan batik printing sama batik cap yang kesannya bisa diproduksi massal seperti itu Pak. Jadi akhirnya kami tekuni lah Pak di batik tulis ini dan sambil lah dijalanin akhirnya bisa menikmatinya juga Pak, kurang lebih seperti itu. Jadi diawali dari menyukai dulu ya Betul dan Pak. senang dengan batik tulis ya. Nah, kalau boleh tahu Batik Walter Jakarta ini berdirinya kapan dan sudah dipasarkan kemana saja nih produksi dari Batik Walter? Oke, jadi memang yang seperti saya ceritakan sebelumnya Pak, memang dimulai dari batik printing, batik cap, lalu mungkin kita fokus di batik tulis itu 2 tahun terakhir ini Pak. Dan kami memang waktu itu tidak muluk-muluk dulu kali ya Pak. Kami juga namanya merintis, eh, ya apa yang bisa dikerjakan kita kerjakan. Kita mulai dari pasar lokal dulu. Kami ada di Jakarta, jadi kami menyasar market-market Jabodetabek. Lalu pelan-pelan mulai Jawa, mulai Indonesia Pak. Tapi memang kesempatan untuk eh, menggapai market luar negeri masih diupayakan Pak. Seperti itu. Oke, oke. Semoga tercapai nanti bisa go internasional. Iya, Pak. Jadi memang merintis itu nggak mudah begitu ya. Nanti saya pertanyaan tentang teknis tentang bagaimana merintis usaha batik. Boleh, Mungkin boleh. barangkali ada di sini teman-teman yang masih remaja, masih mahasiswa atau Yes. yang pengen buka usaha gitu. Siapa tahu bisa belajar dari Batik Walter. Teman-teman kalau mau
lihat-lihat produk hasil karya Bang Walter bisa di-follow di Walter Batik Walter. Teman-teman bisa lihat di sana ribuan karya beliau dan tim. Saya Betul. pikir itu keren banget. Ini tinggal nunggu waktu Iya, aja sih untuk bisa jadi booming, bisa go internasional. Oke Bang, nah ini betul. eh, apa saja motif Mhm. dan desain batik yang diproduksi serta yang dipasarkan oleh Batik Walter Jakarta ini? Oke, jadi eh memang kalau bisa dilihat secara sekilas gitu ya, koleksi-koleksi kami itu memang bukan koleksi-koleksi yang klasik ya. Klasik itu cenderung seperti warna-warna Shogun, warna gelap, mungkin batik-batik seperti batik Solo, batik Jogja, yang memang kental dengan nuansa dari keraton, Pak. Nah, kami itu memang fokusnya di batik Pekalongan. Itu kalau Pekalongan itu wilayah pesisir, Pak. Jadi kalau pesisir itu banyak Oke, influence dari Cina, dari India, dari Arab, seperti itu Pak. Jadi memang banyak sekali motif-motif yang jatuhnya lebih kontemporer Pak. Jadi kita bermain dengan warna-warna yang lebih berani, biru midnight blue, navy, bahkan broken white, lalu dengan motif-motif juga yang lebih berani, contoh seperti macan, serigala, naga. Jadi memang lebih menarget orang-orang yang lebih muda ya, memperkenalkan batik ke orang-orang yang lebih muda. Kalau batik itu nggak selalu konotasinya tua, konotasinya old school gitu Pak. Jadi kita memperkenalkan batik dari angle yang berbeda, dari sisi yang berbeda, di mana oh ya masih relevan kok untuk anak zaman sekarang, seperti itu Pak. oke. Batik Pekalongan. Nah, saya kalau boleh tahu, ini kenapa tadi disebutkan dia lebih apa namanya, ada unsur-unsur dari Tiongkok, lalu dari India, itu kenapa bisa jadi bisa ke sana arahnya? Betul Pak, karena memang dari zaman dahulu ya Pak, karena Pekalongan itu daerah pesisir Pak, itu memang banyak sekali trading ya Pak, antara apa namanya, dari Cina, dari India, dari Arab, seperti itu Pak. Dan dari situ secara tidak langsung eh, apa ya, terinspirasi lah, terinspirasi dari motif-motif atau mungkin karya-karya yang dibawa juga dari luar negeri Pak, seperti itu. Jadi contoh India, Oke, India kan terkenal tenunnya juga Pak, seperti itu. Jadi dari situ mungkin eh, lebih terdevelop lah Pak. Jadi ciri khas Pekalongan ya yang lebih kontemporer gitu Pak. Dia lebih berani, ya. tidak seperti yang mungkin yang di selatan Jawa, Jogja, Solo seperti itu ya Pak. Yang betul-betul masih kental banget nuansa lokalnya Pak, nuansa keratonnya seperti itu. Oke. Berarti ini sebenarnya lebih berpeluang untuk go internasional ya, karena ada pertukaran budaya, pertukaran corak, dan ragam pertukaran di situ Betul, gitu ya. ragamnya jadi lebih Oke, banyak Pak. terima kasih. Oke. Nah, Bang Walter nih, owner Walter Batik Jakarta. Misalkan saya ini ya, saya pemula. Tadi kan Bang Walter sempat sebutkan merintis. Ya, kita tahu lah merintis ini nggak mudah ya. Mau usaha apapun itu ya, mau buka toko kelontongan, mau buka Betul. toko di pasar, mau toko di apa dimanapun itu pasti butuh proses dan nggak mudah gitu. Nah, kalau misalkan saya sebagai seorang yang muda, seorang memulai eh, membuka usaha bisnis, usaha dagang batik, mulai dari meng-create sampai menjual, kira-kira stepnya itu gambar secara mudahnya kira-kira gimana, Pak? Oke. Eh, Memang kalau untuk dunia batik tulis itu memang spesifik ya Pak, marketnya itu niche gitu ya. Jadi memang nggak bisa dipasarkan secara massal gitu, karena memang ini barang-barang Hmm. yang memang orang suka dan memang kualitasnya itu menengah ke atas seperti itu ya Pak. Jadi memang kita itu pertama dimulai dari market research dulu Pak. Jadi kita perhatikan apakah memang ada marketnya Pak, seperti itu. Dan kira-kira ketika memang nanti mau memulai, apa yang membedakan eh, seorang apa ya pemula ini dari kompetitor-kompetitor yang lain seperti itu Pak. Jadi kalau yang saya Ya, percaya adalah memang butuh suatu pembeda Pak untuk nantinya menjadi diferensiasi di sebuah pasar seperti itu Pak. Jadi differentiation bagi saya sangat penting, dan yang kedua ketika nanti mulai menjalaninya diperlukan konsistensi Pak menurut saya Pak. Jadi jangan cuma apa ya anget-anget di awal gitu ya. Oke, semangat semangat semangat, tapi ya. konsistensinya itu juga penting. Gimana caranya? Oke,
kita coba jalan, dan sambil jalan kita memperbaiki, dan sambil memperbaiki kita coba pikirkan bagaimana eh, lebih serve kita punya market secara berbeda, seperti itu Pak, kurang lebih. Oke, oke. Jadi perlu ada seperti penelitian dulu ya gitu ya sebelum kita berani keluar dari zona aman untuk membuka usaha ini gitu ya. Kira-kira pembeda kita nanti dengan produk lain apa, lalu marketplace-nya juga kita lihat apakah nanti ada penggunanya gitu ya. Kalau Batik Walter ini kan sudah jelas sasarannya itu adalah milenial gitu ya. Jadi karena dia kontemporer apa lebih berani coraknya gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Bang. Ini kan batik memang di berbagai daerah ya, termasuk mungkin di berbagai daerah di Jawa. Batik ini kan sudah masuk ke kurikulum muatan lokal daerah gitu ya. Tujuannya sih supaya batik tetap dilestarikan. Namun paling penting itu adalah bukan hal tersebut ya kalau menurut saya ya, tapi bagaimana masyarakat awam itu bisa mulai mencintai, bisa menghidupkan budaya batik dalam dalam dunianya mereka sehingga nanti batik ini bisa tetap eksis. Nah, kalau menurut Abang ini gimana cara melestarikan supaya batik ini tetap bisa tetap eksis sampai ke depannya? Betul. Oke, ini pertanyaan yang saya rasa cukup sulit ya, karena memang mungkin saya bisa cerita fakta di lapangan seperti apa, Pak. Jadi memang saat ini dengan kehadiran internet, dengan kehadiran handphone dan teknologi-teknologi lainnya, memang apa ya, kaum muda lah di Pekalongan yang memang sebelumnya memang direncanakan untuk meneruskan batik tulis ini ya Pak ya, melestarikannya, makin lama itu mundur lah Pak istilahnya, karena mereka mungkin Iya, merasa iya, oh banyak kok peluang lain di luar sana yang lebih menarik. Contoh, saya bisa apa namanya, pergi ke Jakarta, bekerja di sana, jauh lebih enak kerja kantoran, tidak capek-capek, tidak keringetan, dan lain sebagainya. Dan gajinya pun lumayan, seperti itu ya Pak. Dibandingkan saya harus menjadi pengrajin batik, di mana memang butuh waktu yang lama Pak untuk mengerjakannya, butuh ketekunan, keuletan, dan memang skills yang memang diasah itu bertahun-tahun Pak. Nggak bisa cuma, oke saya mau jadi pengrajin batik tulis nih, iya. lalu dengan modal training selama 1 minggu, tiba-tiba sudah menghasilkan karya yang luar biasa. Itu memang agak sulit, Pak. Jadi memang mungkin ke depannya, kalau kita mau melestarikan uh, batik tulis ini, Pak, saya rasa memang dimulai dari marketnya dulu, Pak. Kalau menurut saya ya. Jadi di mana Iya, kita harus mengedukasi market. Jangan kan ngomong ke luar negeri ya, Pak. Bahkan masyarakat lokal pun tuh masih apa ya, masih belum teredukasi dengan apa ya, dalam lah mengenai batik tulis. Kadang ada yang ngomong, saya pernah waktu salah satu eh, prospek klien saya nanya, oh ini kalau batik tulis iya, pengerjaan berapa lama ya, mungkin semingguan kali ya. Waduh, kok semingguan, ini malah butuh waktu itu sampai bulanan Pak, seperti itu. Jadi memang edukasi di wow, masyarakat lokal itu juga sebetulnya masih kurang lah. Dilihat itu batik tulis itu, waduh ya iya, udahlah, cuma level atas saja lah yang bisa pakai. Padahal sebenarnya dibilang seperti itu juga enggak juga sih Pak. Jadi ketika nanti masyarakat ini sudah mengenal batik, sudah mempunyai edukasi yang tepat mengenai batik tulis, mengapresiasinya, mulai memakainya Pak. Nah ini kan mulai kan ada demand Pak, gitu kan ya. Ketika ada demand, iya, otomatis pengrajin-pengrajin itu mulai apa ya, mulai muncul gitu lah Pak. Oh ternyata usaha batik betul. tulis itu menjanjikan loh. Oh saya mau nekunin batik tulis karena memang pasarnya luas, pasarnya besar, demandnya besar, diapresiasi pula Pak. Jadi kerja keras mereka itu Iya, diapresiasi dengan harga yang make sense Pak. Jangan waduh kita oke. kerja bulanan tapi ditawar habis-habisan, ya itu kan yang membuat industri ini mati Pak. Iya, Seperti itu. Jadi berawal iya, dari market iya, dulu, oke. lalu setelah itu lari, memang pasti Pak, kalau market mengapresiasi, itu saya yakin pasti teman-teman pengrajin pun juga pasti lebih semangat Pak untuk dapat melestarikan batik tulis ini Pak. Seperti itu. Oke, oke. Jadi memang sudah terlihat ya budaya ini perlu terus dibangun. Lalu perlu juga sebenarnya dukungan penuh dari pemerintah ya. Kita memang sudah dukung dengan penuh oleh pemerintah, tapi perlu memang membuka pintu-pintu lain gitu sehingga peluang batik tulis dan tenun ini bisa semakin
berkembang. Kita mungkin nanti perlu juga mention Pak Menteri Bang Sandi ya, Siap, supaya melihat obrolan karya seniman batik Indonesia ini. boleh, boleh. eh, Kita rindu gitu memang, ekonomi kreatif itu mulai bergerak lagi ke hal-hal yang sifatnya budaya kita gitu ya. Budaya kita itu artinya ini kan batik ini bagian dari budaya kita gitu ya. Betul, Pak. Sebenarnya kalau boleh jujur, jas dan lain-lain itu kan dari barat gitu ya. Lalu yang pakaian yang panjang mungkin dari negara berbeda gitu. Kalau kita kan lebih ke batik, kalau wanita kebaya. Nah, itu yang mungkin perlu Betul, perlu betul. budaya kita tuh perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Setuju, setuju Oke. sekali, Pak. Nah, mungkin waktu kita nih terbatas nih. Saya Ya, pengennya sih suatu saat kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. boleh, Mungkin boleh, kita Pak. undang lagi teman kita yang pengusaha di bidang yang lain, tetapi masih ada relate-nya dengan batik gitu, Bang. Mhm. Tapi thank you sebelumnya ya, sudah dikasih waktu untuk Wah, bisa ngobrol-ngobrol di saya juga di senang, sini Pak, gitu ya. bisa diberikan kesempatan Oke, sharing-sharing seperti itu. Yes, oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Bang. boleh. Mungkin lebih ke teknis ya. Kalau abang kan sudah mengamati batik, kelemahannya di mana, kelebihannya di mana dari bahan-bahannya gitu ya. Nah, kalau untuk batik tulis dan batik tenun ini, gimana cara merawatnya Oh, gitu ya? Masyarakat kami seperti awam ini supaya bisa tetap awet jangka panjang gitu ya. Bagaimana cara merawatnya? memang agak tricky, Pak. Karena memang batik tulis itu tidak bisa disamakan dengan contoh lah batik printing seperti itu ya. Otomatis beda kalau kita membeli mercy sama membeli kijang gitu ya, Pak. Otomatis perawatannya pun berbeda. Jadi memang butuh effort yang lebih untuk merawat sebuah batik tulis. Kalau dari saya pribadi sarankan yang paling simple adalah dry clean, Pak. Jadi memang dry clean itu udah Oke, pasti aman sekali. Nah, tetapi memang kalau nggak ada sempat waktu untuk dry clean, bisa menggunakan kita ngomongnya deterjen lerak ya, Pak. Jadi lerak itu memang dari tumbuh-tumbuhan alami yang memang untuk khusus lah untuk mencuci batik. Atau sekarang ini juga mulai ada deterjen-deterjen yang dikeluarkan merek-merek ini ya, Pak, komersial yang bisa dipakai untuk merawat batik. Tapi kembali saya tetap merekomendasikan kalau memang mau merawat batik tulis dengan apa ya, dengan benar ya dan simple, mungkin lebih aman kita coba dry clean seperti itu, Pak. oke, oke. Baiklah, teman-teman kalau mau lihat hasil karya Bang Walter, silakan follow Batik Walter Jakarta, Batik Walter teman-teman. Di situ banyak ribuan jenis corak batik beliau, hasil karya mereka dan tim ya, dan original buatan mereka. Nah, teman-teman, kita mau tanya satu lagi nih, pertanyaan satu lagi sebelum ini close ya. Mungkin bisa bagi kiat nggak, Bang Walter? Apa sih kiat gitu ya, untuk bisa menjadi seorang pembatik, seorang seniman, seorang pengusaha batik yang sukses gitu? Boleh bagi kiatnya nggak? Yes, yes. Bagi saya kembali lagi ya, Pak ya. Pertama, memang harus ada pembeda ya, Pak ya. Pembeda itu penting sekali karena itu yang istilahnya yang nantinya akan kita tonjolkan, Pak. Itu yang akan menjadi pembeda daripada yang lain. Jadi ketika sudah menemukan satu pembeda itu dipertahankan. Dan kedua adalah konsistensi, Pak. Jadi gimana caranya kita terus, Pak. Apalagi kita di dunia online ya, Pak ya. Dimana kita harus sorry maaf terus membagikan value, Pak, terus konsisten istilahnya mengedukasi pasar seperti itu mengenai batik tulis. Jadi kalau bagi saya dua hal, yang pertama pembeda, yang kedua konsistensi, Pak, dua itu. Oke, pembeda dan konsistensi. Pembeda ini tadi sudah dijelaskan juga tentang market di luar. Kita harus perlu teliti juga apa nih pembeda produk kita dengan yang lain. Lalu konsistensi ini mungkin waktu jatuh, bangun lagi. Waktu rugi, bangun lagi. Waktu untung, save. Kreatif dan lain-lain, pasarkan lagi. Itu Ya, mungkin yang dimaksud dengan konsistensi di sini betul, ya. Pak. Jadi Kreatif gimana cara menjualnya gitu ya. benar. Jadi apapun, Pak. Jadi contoh misalnya, pas COVID ini sempat drop, siapa sih yang pakai batik segala macam, Pak. Tapi ya di tengah kesulitan yang ada terus, Pak, bagikan value, bagikan value, bagikan value. Karena dengan kita konsisten, Pak, saya percaya pribadi, ketika nanti market sudah kembali, market akan ingatnya saya, Pak. Karena selama kita lagi susah, kita tetap terus bagikan value, Pak. Kita terus bagikan value, konsisten terus berada sebagai
sebuah brand yang berbeda, Pak. Seperti itu. Wow, keren banget. Oke, Bang Walter dan teman-teman, waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi saya ucapin ke Thank Bang you, Pak Walter. Reno. Mudah-mudahan ini nggak yang pertama kita ngobrol-ngobrol. Betul. Mudah-mudahan next time kita bisa live lagi dengan pengusaha teman-teman kita.